Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Adakah seseorang yang ketika kita sudah mati, saat dia sholat, kita mendapatkan pahala? Dia puasa, kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran, kita dapat pahala. Mungkinkah seorang teman bisa seperti itu? Saya punya teman, sahabat dekat karib dari SMA misalnya, sampai hari ini saling mencintai, jarang sekali cekcok, saling membantu. Saya susah, dia bantu saya, dia susah, saya bantu dia. Lalu saya mati, misalnya. Dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran. Adakah saya dapat pahalanya? Jawabnya tidak. Itu teman dekat. Walaupun barangkali dia ikhlas. Mungkin sholat saya tidak terlalu banyak, sholat dia banyak, dia merasa banyak melakukan ibadah-ibadah sunat, lalu dia mengikhlaskan sebagiannya untuk saya. Karena dia cinta kepada saya, misalnya. Tidak bisa. Bagaimana tetangga? Sama, tidak bisa. Bagaimana atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan? Tidak bisa. Hanya satu yang bisa. Dari segi jenis. Kalau dari segi perbuatan, ada 3, nanti kita bahas. Dari segi manusianya, apapun yang dilakukan oleh dia, ibadah apapun yang dilakukan oleh dia, ketika saya sudah mati, saya dapat pahala. Tentu antum tahu siapa yang saya maksud. Dia adalah anak. Selain anak tidak bisa, kecuali melakukan 2 hal, nanti kita bahas. Kalau anak tanpa melakukan 2 hal, ya, ambil contohlah. Saya berpisah dengan anak saya dari bayi karena satu dan lain hal, keadaan genting, bencana atau musuh menyerang. Anak saya yang masih bayi merah dibawa orang, misalnya, entah kemana, luar negeri lah, kemana. Sampai dewasa, anak saya ini jadi anak yang soleh, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Setiap hari selalu murojaah Al-Quran, hafalannya, hampir tidak pernah absen, bangun malam, dia mulai dermawan. Apakah saya yang sudah mati dapat pahalanya dari anak saya tadi? Jawabnya dapat. Padahal saya tidak mendidiknya sama sekali, saya tidak membiayainya sama sekali. Orang baru lahir sudah diambil orang. Ya. Bagaimana kita tidak memperhatikan manusia yang manfaatnya begitu besar? Rugi sekali. Ya. Kalau kita didik anak kita, kita arahkan anak kita hanya untuk jadi dokter, pilot, insinyur, direktur, ini, itu.
sementara jarang sholat, jarang puasa, jarang baca Al-Quran, tentu rugi sekali kita sebagai orang tua. Karena yang akan bermanfaat bagi kita itu amal soleh anak kita, bukan jabatan anak kita, bukan kekayaan anak kita. Ya. Seandainya hadis tentang keutamaan anak soleh itu cuma satu, yang idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin, cuma itu doang, cukup, sudah cukup bagi kita untuk menjaga anak kita, mentarbiyah anak kita, mengarahkan anak kita. Itu seperti kita memelihara sesuatu yang selama ini menjadi hobi kita. Ya, banyak dari kita hobi motor gede misalnya, hobi sepeda antik misalnya. Itu luar biasa. Sampai lecet-lecet sedikit saja langsung dipoles. Kotor sedikit saja dilap. Ya. Sementara anaknya sering tidak sholat, anaknya bahkan merokok, dengerin musik, bahkan minum khamar, tidak peduli. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ya. Cek miliaran dia tidak hiraukan, dia malah sibuk ngitungin duit recehan. Barangkali tidak berlebihan perumpamaan itu. Cek puluhan miliar dia tidak hiraukan, sampai sobek-sobek segala macam. Ya, duit recehan dia sibuk itu. Nah, itu kira-kira orang yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan barang antiknya, sibuk dengan hobinya, lalu melupakan anaknya. Ya. Walillahilham, kita sedang berada di satu tempat yang insya Allah setiap hari anak-anak kita murojaah hafalan Al-Quran, mempelajari bagaimana isi Al-Quran, bagaimana faidah bahasa Arab dan seterusnya. Sementara teman-teman antum yang tidak di pesantren, yang di rumah sedang asik main game, sedang asik apa itu TikTokan, sedang asik maksiat, tawuran, pacaran. Antum asyik menghafal ayat-ayat Allah, lebih jauh sekali, sangat jauh berbeda. Maka kalau antum capek, lelah, bosan, wayang, tahu wayang, tahu aja ya. Artinya sabar antum, betul-betul antum sedang berjuang. Ya, di tengah manusia yang sedang mengumbar hawa nafsu. Luar biasa hari ini. Kalau dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, punya anak perempuan, ngerem di kamar, ngerem di rumah, aman. Aman kita orang tua. Alhamdulillah, anak gadis saya, anak-anak saya, nggak suka keluyuran. Di rumah, bantuin ibunya, ya, ngerem di kamar, aman. Sekarang aman nggak? Anak perempuan ngerem di kamar 10 jam nggak keluar-keluar, aman nggak? Nggak aman. Nggak aman lagi. Dia ngobrol sama laki-laki lain, di kota lain, di negara lain. Ya, bahkan bukan cuma suara, bisa melihat wajahnya. Dan lebih dari wajah dan seterusnya, kita semua tahu. Ini betul-betul zaman fitnah. Fitnah syahwat. Dan ada yang lebih besar lagi, fitnah syubhat. Ini lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Fitnah syahwat dahsyat luar biasa. Jarang-jarang dari kita yang selamat dari fitnah syahwat. Fitnah syubhat lebih dahsyat lagi. Ya. Karena ada al-maghdubi alaihim, ada lagi ad-dallin. Dua-duanya fitnah. Ya. Al-maghdubi alaihim syahwat, diwakili oleh
Yahudi. Ad-dallin syubhat diwakili oleh Nasrani. Nah, kita 17 kali minimal dalam sehari semalam diwajibkan memohon kepada Allah jangan sampai masuk kepada al-maghdubi alaihim dan jangan sampai masuk ke ad-dallin. Maka kita terus bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini Rasul dan para sahabat. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat adalah Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa? Yahudi. Yahudi penuh dengan apa? Syahwat. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa? Diwakili oleh siapa? Nasara. Orang Nasara itu ibadah, melakukan kebaktian, datang ke gereja, tapi penuh dengan kebaktian, tanpa ilmu. Orang-orang Nasara itu tidak menghidupkan ilmu. Ilmiahnya, akalnya, ijtihadnya apalagi nggak dipakai sama sekali. Tidak ada pertanyaan kepada para pendeta, para pastor, wahai pendeta, wahai pastor, betulkah junjungan kita Yesus, kata mereka, kata kita Nabi Isa, memerintahkan kita seperti ini? Bikin gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, habis itu nangis-nangis. Tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya, ini mirip-mirip saudara-saudara kita di beberapa daerah nggak pernah bertanya kepada kiai-kiainya, tidak pernah bertanya kepada ustadz-ustadznya, Pak Ustadz, Pak Kiai, betulkah Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti ini? Kalau lahir di hari kelahiran beliau, maka memperingati ulang tahun beliau, kelahiran beliau, betulkah ini Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi mengajarkan seperti itu? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Bajunya baju kaci tadi. Apakah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kalau ada kematian ditahlilkan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya. Iya. Kenapa suasana ilmiah itu tidak hidup? Pasti mas, Pak. Jadi apa kata pendeta, apa kata pastor, pasti benar. Lalu di kita, apa kata kiai, apa kata ustaz, apa kata syekh, pasti benar. Nah, antum inilah yang akan menentukan. Antum inilah yang akan mengatakan ini tidak ada contoh dari Nabi. Ini tidak dikenal oleh para sahabat. Antum belajar ilmu yang sahih. Nanti antum akan tahu dengan belajar manhaj yang hakiki, akidah yang hakiki. Ternyata salawat nariyah tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak dikenal oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Akan tahu. Mereka tidak tahu. Dikiranya itu dari Nabi SAW. Kok aneh ya dia? Mengalir deras dari mulut mereka. Untuk ilmu walau awannya ya dia. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Padahal ini bukan sabda Nabi SAW. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini ternyata bukan sabda Nabi SAW. Inna ikhtilafi ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Inilah aslalamu. Jadi kalian-kalianlah nanti akan diketemukan, tentu dengan belajar dan terus belajar. Dan wajib bagi antum semua untuk sabar. Tidak mungkin tercapai ilmu kalau tidak sabar. Maka hati-hati, antum pulang nanti mungkin sehari, 2 hari, atau libur seminggu, 2 minggu, jangan dikotomi. Ya, banyak keluhan dari orang tua, dari guru, begitu pula hafalannya 1 juz hilang, 2 juz hilang. Ya, jadikanlah pelajaran yang antum pelajari di ma'had ini dibawa ke rumah.
kebiasaan antum selalu mengambil air wudhu ketika mendengar suara azan, bawa ke rumah. Habis maghrib, habis subuh, murojaah, bawa ke rumah. Kan enak tuh. Kalau ngubungin kaci kalau Jangan kecil begitu kan sampai tahu rumah langsung merdeka. Ya kadang-kadang ya nggak boleh gitu. Nggak ada yang awasin lagi, nggak ada musyrik Harus lagi, nggak ada dipotongin hukum terus. lagi. Jangan. tapi itu kalau udah duduk tau nggak, Min? Dompet aja ditaruh di laci, Min. Semua barang taruh laci. Iya maksud Umi itu kalau kaci pergi pun harus diincar sampai ada keperluan mendadak. Nah, Saya lanjutkan yang dua tadi ya. Pas pergi lupa. Agar jangan salah paham bahwa orang yang sudah mati itu dia hanya akan mendapatkan pahala dari anak saja. Tidak, masih ada dua lagi. Walaupun bukan anak. Siapa? Ya siapa saja. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin sepupu, mungkin keponakan, mungkin orang yang tidak. Yang apa? Yang kita biayai, yang kita kasih sedekah, ya, yang kita biayai untuk mencari ilmu ke pesantren misalnya. Ya. Bukan anak kita, tapi kita biayai. Dengan kita biayai, lalu dia hafal Al-Quran, lalu dia mendakwahkan kebaikan, lalu dia berbuat kebaikan, maka kita yang sudah mati mendapatkan pahala. Ya tentu ini tidak terbatas ilmu ya. Artinya kita bangun masjid, kita belikan karpet atau keramik untuk masjid, kita mati, selagi itu masih dipakai maka pahala terus mengalir. Ya. Satu lagi pengajaran. Ya. Ini khusus bagi guru-guru, khusus lagi yang ada di sini. Dan semua kita maklum, guru-guru pesantren tentu gajinya tidak sebesar gaji direktur misalnya, manajer misalnya. Tapi jangan lupa bahwa ketika antum ajarkan ayat-ayat Al-Quran, lalu antum meninggal, murid-murid yang antum ajari membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka mengalir terus pahala. Barangkali antum pernah dengar seorang S3, bukan S3, saya kira S2 ya. S2 di Saudi sana, dia memilih ngajar anak TK. Kalau kata kita TK gitu. Padahal tentu gajinya jauh lebih kecil daripada dia ada di Mutawasid misalnya, SMP, SMA kata kita. Dia milih ngajarin anak TK. Setelah ditanya, luar biasa jawaban. Karena rata-rata anak-anak TK atau sebelum TK kan belum hafal Al-Fatihah. Ya. Aku ingin, kata dia, aku ingin anak-anak ini hafal Al-Fatihah dari aku. Dengan sabarnya, dengan santunnya, dia ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak TK. Dia berharap nanti kalau aku mati, anak-anak TK ini menjadi dewasa, kan tiap hari insya Allah pasti sholat baca Al-Fatihah. Aku dapat aliran pahala luar biasa. Ya, yang antum ajarkan kepada anak didik antum di sini bukan cuma Al-Fatihah. Ya bahasa Arab, hadis, tafsir dan seterusnya. Kalau antum ikhlas karena Allah, tidak terhitung. Jika antum digaji taruhlah 20 juta, 30 juta, 100 juta, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Karena yang satu dunia, yang satu akhirat, nggak bisa dibandingkan. Ya. Dunia seisinya ini kalah dengan dua rakaat sebelum subuh. Itu nggak ada artinya apa-apa dunia dibanding dengan akhirat. 2 rakaat sebelum subuh, kok dia subuh? Gimana subuhnya? Dia subuh kan tidak wajib. Yang tidak wajib saja, yang bukan rukun Islam saja, mengalahkan dunia seisinya. Apalagi subuhnya ini mampu muwafaqah. Cara memahami seperti ini.
Ya, cara memahami seperti qobliyah subuh saja mengalahkan dunia seisinya, apalagi subuhnya, duhurnya, asarnya. Betul-betul nggak ada artinya dunia. Silahkan cari dunia, bahkan semangat silahkan. Tapi jangan sampai melupakan akhirat. Jangan sampai dunia yang sedang kita kejar-kejar ini menyebabkan akhirat kita terbengkalai. Ya. Minum dulu. Ada sedikit nasihat tentang cara mendidik anak, karena hari ini banyak teori dari pakar-pakar pendidikan, dari profesor di jurusan pendidikan yang ternyata bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Tentu tidak usah saya membela, antum sudah yakin. Nggak mungkin profesor, doktor manapun bisa mengalahkan Nabi SAW. Jika bertentangan antara profesor, doktor manapun dengan Nabi, tentu Nabi yang benar, profesor, doktor yang salah. Apa misalnya? Larangan memukul anak. Apapun yang terjadi, di usia berapapun, tidak boleh dipukul. Sering kita dengar pakar-pakar pendidikan seperti itu mengatakan, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, kesalahan apapun tidak boleh ada hukuman fisik pukul. Padahal yang nyuruh memukul anak ketika anak tidak mau sholat saat sudah 10 tahun, siapa yang nyuruh? Nabi SAW. Nabi SAW. Manusia yang tidak pernah salah, tidak mungkin salah, tidak mungkin kesalahannya dibiarkan oleh Allah. Seandainya beliau salah, langsung diluruskan oleh Allah, maksum beliau. Siapa yang nyuruh Nabi SAW? Wadribuhunna inda ashri. Diawali dari ajarkan mereka sholat di umur 7 tahun, disahkan tempat tidur, ya. Jangan sampai satu tempat tidur, walaupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan tentu pisah kamar, bukan pisah tempat tidur lagi. Nabi tidak menyukai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, satu tempat tidur, apalagi satu selimut. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Sayang larangan Nabi ini banyak diabaikan. Bahkan sebagian pesantren di daerah-daerah itu mengabaikan nih, ya, campur mereka, dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, kita sering mendengar berita-berita yang sangat tidak enak di kuping kita. Kenapa? Karena mengabaikan sabda Nabi SAW. Ya, seolah kalau di pesantren itu sudah aman semua. Tidak, harus dijaga. Ikuti sunnah Nabi SAW. Diakhiri dengan sabda Nabi SAW, wadribuhunna inda ashrin. Pukullah anak-anakmu kalau sudah 10 tahun tidak mau mengerjakan sholat. Ini mafhum apa? Mafhum mukhalafah, bukan mafhum muwafaqah. Ya, kalau mafhum muwafaqah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Kalau 15 tahun, pukul pakai palu. 20 tahun, pukul pakai kayu bisa. Ini mafhum muwafaqah namanya. Salah. Ini mafhum mukhalafah. Artinya apa? Kalau belum 10 tahun, nggak mau sholat, pukul jangan, nggak boleh. Nabi mengatakan, wadribuhunna inda ashrin, pukullah ketika sudah 10 tahun, menunjukkan bahwa sebelum 10 tahun nggak mau sholat, jangan dipukul. Nggak mau puasa,
lebih jangan lagi. Nggak mau sekolah, nggak mau belajar, lebih jangan lagi. Nggak mau mandi, lebih jangan lagi. Kan kesalahan terbesar kan nggak sholat. Tidak mau sholat 5 waktu ini, kesalahan yang luar biasa besar. Dosa yang luar biasa besar. Tidak boleh dipukul. Apalagi cuman nggak mau mandi, cuman numpain sayuran, ya, taruhlah ngencingin makanan, namanya juga anak kecil ya. Bolehkah dipukul? Tidak boleh, haram. Mengambil fawaid, mengambil dari mafhum mukhalafah sabda Nabi tadi harus kita pahami secara kaidah usul fikih. Ya. Banyak dari kaum kita, terutama kaum ibu-ibu, tidak memahami sabda Nabi. Maka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ngeselin, pukul. Maka terjadilah apa yang terjadi. Rata-rata anak-anak kita ini, termasuk kita barangkali, mindera, penakut, kurang percaya diri, nggak berani tampil, nggak berani ngomong. Kenapa? Ketika kecil sering ada hentakan di kepalanya, di badannya, belum kuat. 10 tahun baru kuat. Nabi paling tahu, karena dikasih tahu oleh Zat yang Maha Tahu, Allah Rabbul Alamin. Tidak mungkin beliau salah. Beliau salah, Allah salah berarti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang beliau ajarkan, beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah. Nah, kembali kepada teori-teori ahli pendidikan. Siapapun dia, setenar apapun dia, ketika bertentangan dengan sabda Nabi SAW, wajib kita tolak. Banyak di antara tokoh-tokoh kita, kaum muslimin, tidak berani. Bisa saja mereka tidak tahu dengan sabda Nabi, dangkalnya ilmu mereka, bisa saja mereka tidak berani untuk menentang para ahli. Ya, seolah kalau ahli, kalau profesor, kalau datang dari Amerika, dari Eropa, pasti benar, pasti bagus. Ternyata tidak. Lebih banyak yang buruk. Kalau teknologi barangkali, ya, mereka yang pertama kali menemukan teknologi barangkali. Tapi ini ada sabda-sabda Nabi yang tidak mungkin salah, yang bertentangan dengan teori-teori mereka. Wajib teori mereka ini kita tolak. Ya. Maka para guru di sini harus berani. Walaupun barangkali ini diwajibkan oleh misalnya satu instansi, misalnya penguasa misalnya, maka jangan diamalkan. Kalau bertentangan dengan ayat, kalau bertentangan dengan hadis, jangan. Ya. Kenapa? Karena uswah terbaik, toladan terbaik adalah Nabi SAW. Dan Nabi luar biasa cara mendidikkan. Nabi sebelum nyuruh, sebelum ngajari, ngapain dulu? Ini rahasia suksesnya tarbiyah Nabi, pengajaran Nabi. Salah satunya, Nabi sebelum menyuruh, sebelum mengajak, sebelum memerintah, ngapain dulu? Melaksanakan dulu sedikit. Ya. Sebelum beliau nyuruh yang lain sholat, beliau sholat dulu. Ya. Maka beliau mulai sholat setelah Isra Mi'raj, apa sebelum Isra Mi'raj? Sebelum Isra Mi'raj, beliau sudah sholat 2 rakaat di sekeliling Ka'bah. Ya. Sudahkah wajib sholat? Belum ada sholat subuh, belum ada sholat zuhur, belum ada sholat asar, maghrib, isya, belum ada. Belum peristiwa Isra Mi'raj belum terjadi. Tapi sudah apa? Sudah sholat 2 rakaat. Ya. Maka guru-guru ini wajib menjadi contoh. Ya. Tidak usah banyak mulut, tidak usah teriak-teriak,
ketika guru-guru mengambil air wudhu saat azan berkumandang, tinggalkan kelas, tinggalkan kesibukan, insya Allah murid-murid akan mengikuti. Begitu pula kita sebagai orang tua. Antum bisa bayangkan seorang tua yang marah anaknya merokok, ya, marah anaknya merokok, kamu jangan merokok, kamu jangan merokok, sambil melinting, ya, sambil ngeluarin gudang garamnya misalnya, di samsunya, ya, gimana anak? Jika anaknya bapak juga merokok, kamu kan masih kecil, nah, berarti kan kalau berarti cuma segitu doang, ya gimana mau berhasil? Nah, nggak usah teriak-teriak rokok begini, rokok begitu. Ketika anak-anak melihat ayahnya nggak pernah merokok, kakak-kakaknya nggak pernah merokok, selesai, insya Allah. Nah, tinggal pergaulan kita arah. Ya, maka contoh teladan, dan untuk memberikan contoh, menunjukkan contoh baik, diawali dari yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Yang tidak wajib nanti dulu, ini dulu yang wajib dulu. Maka para masyayikh tidak setuju dengan pesantren-pesantren yang mewajibkan setiap malam harus sholat tahajud, kalau enggak diiqam. Setiap Senin Kamis harus puasa, kalau enggak dihukum. Nanti dulu, ya, nanti dulu. Ini kan tidak wajib, jangan diwajibkan. Ya, yang mau silakan, yang enggak, orang Nabi saja senyum. Nabi senyum dengan orang yang baru saja masuk Islam. Orang ini baru saja baca syahadat. Orang ini bertanya kepada Nabi, setelah aku baca syahadat, aku harus bagaimana ya Rasul? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Orang ini bertanya lagi, cuma 5 waktu ya Rasul? Iya, cuma 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, silakan. Kata orang ini, aku nggak mau ya Rasul. Aku nggak mau. Aku mau yang wajib-wajib saja. Setelah sholat 5 waktu, apalagi ya Rasul? Nabi menjawab, puasa Ramadan. Berapa? Sebulan dalam 1 tahun. Orang ini bertanya, cuma sebulan ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunnah. 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, 3 hari setiap bulan, puasa Arafah, puasa Asyura dan seterusnya. Orang ini menjawab, aku mau yang wajib saja. Bisa keluar ya. Nah, setelah zakat, haji, nanti pun juga khusus bagi yang mampu. Orang ini pergi. Nabi mencela orang ini apa memuji? Memuji apa mencela? Memuji. Ya, qad aflaha in shadaqa wa fi riwayatin dakhala jannah. Kalau betul apa yang dia ucapkan, beruntung dia masuk surga. Ya, lihat. Ya, maka yang wajib dulu, tekankan yang wajib dulu. Ya, untuk yang tidak wajib, ya silakan. Yang nggak mau jangan dihukum. Ya, justru menghukum orang siswa yang tidak mau ngepel, padahal jadwal dia piket ngepel, boleh. Ya, boleh. Ini kan bukan ibadah yang tidak boleh. Nah, orang yang tidak paham akan mengatakan, nggak mau ngepel saja dihukum, mosok nggak puasa Senin Kamis nggak dihukum, kan dihukum lebih bagus. Nah, berarti dia nggak paham. Ya, haram bagi kita, tidak boleh bagi kita mewajibkan yang tidak wajib. Yang tidak wajib kita wajibkan, tidak boleh. Haram. Ya. Terhadap siapa semua, mau anak kita, mau murid kita, mau bawahan kita, jamaah kita, tidak boleh. Nah, ini kesalahan sebagian torekot sufi ya. Torekot sufi yang seperti itu. Ya. Ini harus selesai nih, zikir ini 10.000 kali dalam sehari semalam. Bukan nggak wajib lagi, bid'ah. Sementara jamaahnya nggak berjamaah sholat zuhur, nggak berjamaah sholat asar,
gurunya diam saja. Jadi betul-betul kesuksesan setan, kesuksesan iblis dalam menjungkir balikkan faidah. Dan banyak saudara-saudara kita yang tertipu dari sini. Ya. Ya, karena waktu kita tidak banyak, antum boleh persiapkan pertanyaan, ditulis atau langsung boleh, sambil saya lanjutkan sedikit. Ada syubhat, pernah terjadi syubhat di negeri kita ini. Seorang tokoh yang begitu keras membasmi syirik, membasmi bid'ah. Walillahilham, semoga Allah terima amal beliau, ampuni dosa-dosa beliau, sudah wafat beliau. Tapi beliau sedikit terkena syubhat tentang badal haji. Badal haji. Ya, hadis badal haji. InsyaAllah antum pernah dengar hadis badal haji. Jadi ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji. Sebelum beliau pergi haji, beliau sudah wafat. Afa'ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan beliau, ayahku? Nabi menjawab, boleh apa tidak boleh? Nabi menjawab, boleh. Boleh. Hadis ini sahih Imam Bukhari. Boleh. Jika ayahku hutang kepada manusia, engkau yang membayarkan hutangnya. Sekarang ayahku hutang kepada Allah, bernazarkan hutang. Engkau lebih wajib lagi membayar. Berarti Nabi menyuruh wanita ini untuk menghajikan ayahnya. Sahih. Nah, tokoh kita ini terkena syubhat mengatakan bahwa badal haji itu hadisnya sahih secara sanad, tetapi secara matan dhaif. Isinya dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan surat An-Najm yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dia lakukan sendiri. Kalau dia yang berhaji, dia dapat pahalanya. Gak mungkin buat orang lain. Itu kan orang lain, bukan dia. Kan yang haji kan anaknya, perempuan. Kosok pahalanya buat ayahnya. Ya, ini syubhat. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Memahami hadis itu. Yang benar hadis itu sahih secara sanad dan sahih secara matan. Dan apakah tidak bertentangan dengan surat An-Najm tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a? Manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan sendiri. Disinilah keluasan ilmu para ulama kita harus. Para ulama tidak hanya hadis itu yang mereka tahu, tapi ada sabda Nabi lain yang membantu para ulama, yang mungkin kalau sampai kepada beliau ini syubhatnya akan hilang. Apa? Sabda Nabi SAW, inna awladakum min kasbikum. Sungguh anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha kalian. Min atyabi kasbikum, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Jadi kalau kita usaha dari usaha kita dapat mobil mewah. Dari usaha kita dapat rumah megah. Dari usaha kita dapat kebun luas, perusahaan banyak. Dari usaha kita dapat anak. Yang paling berharga yang mana? Yang paling berharga anak. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW, wajib kita percaya. Banyak dari kita ragu, bahkan nggak percaya, nggak senang. Anak lagi, anak lagi. Kapan mobilnya, ya Allah? Ini anak lakinya sudah 11, ya Allah. Ini istri saya hamil lagi. Tetangga sebelah kaya, punya satu, pengen punya dua, sulit sekali. Saya sudah kebanyakan, sudah 11, istri saya hamil lagi. Mobil nggak ada satupun. Ya. Ini
Ini seolah meragukan sabda Nabi. Jangan ragu. Kata Nabi, bal min atyabi kasbikum. Hasil usaha kalian yang terbaik itulah anak. Nah, dengan hadis ini, dengan sabda Nabi ini, terjawablah kemuskilan tadi. Bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kan anak usaha dia. Berarti tidak bertentangan dengan surat An-Najm tadi. Ya. Bahwa setiap kali anak kita sholat, kita dapat pahala. Setiap kali anak kita puasa, kita dapat pahala. Dan seterusnya. Ya. Kemudian tentang sifat anak. Banyak kita dengar para tokoh, termasuk ahli pendidikan dan seterusnya, mengatakan begini, jangan samakan anak sekarang dengan anak dulu. Itu kan dulu zaman kita tahun 70-an, tahun 60-an. Sekarang anak-anak kita beda. Ya, anak-anak kita beda. Berarti anak-anak kita tahun 70-an, 60-an dengan anak-anak kita tahun 40-an, 30-an beda lagi. Dengan anak-anak di zaman Pangeran Diponegoro beda lagi. Di zaman Majapahit beda lagi. Di zaman Rasulullah beda lagi. Berarti gimana acuannya? Yang benar sama. Sama. Ya, yang beda mainannya. Main gamenya beda. Ya, dulu kalau main itu ya di luar, sekarang bisa di rumah, bahkan di kamar. Dulu ketawa-ketawa itu sama temennya, sekarang ketawa sendiri. Main game ketawa sendiri, cekakak. Ya, itunya yang beda. Adapun sifat anak, karakter anak, fitrah anak sama. Tidak ada bedanya. Ya, oleh karena itu Nabi membiarkan Aisyah punya apa? Punya boneka kuda yang ada sayapnya. Ya, dan diriwayatkan ini kan sudah jadi istri Nabi, kan dinikahi umur 6 tahun, dikumpuli, maksudnya satu rumah 9 tahun ketika sudah haid. Ini mungkin 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun atau mungkin 9 tahun. Ya. Aisyah, ini juga ada di Bukhari. Aisyah memiliki kuda, boneka kuda, kuda-kudaan gitu, yang ada sayapnya. Nabi lihat, Nabi tahu, Nabi nggak melarang. Nabi nggak melarang. Beda ketika Aisyah sudah dewasa, mungkin 16 tahun, 17 tahun, masang hordeng, ya, ada gambar manusia, ada gambar makhluk hidup, manusia, hewan, marah Nabi, disuruh diambil, karena kan terpajang, hordeng kan tentu terpajang. Lalu oleh Aisyah dibikin bantalan untuk duduk, berarti diduduki boleh, direndahkan boleh, yang tidak boleh dipajang. Berarti Nabi sadar, Nabi tahu, Nabi yakin, Nabi berilmu bahwa Aisyah ini masih kecil. Waktu itu kan, waktu bermain kuda-kudaan yang ada sayapnya. Dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dicandai oleh Nabi, mana ada kuda kok bersayap. Aisyah, anak cerdas, menjawab, ada. Kudanya Nabi Sulaiman. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi menyadari fitrah Aisyah sebagai anak. Begitu pula kita harus menyadari bahwa fitrah anak-anak suka mainan. Maka ketika ingin mainan, ya belikan kalau kita ada uang. Kalau nggak ada, ya jangan diajak ke tempat abang-abang yang jualan mainan. Jadi bermasalah, ya kan? Pokoknya sama fitrah anak di zaman Nabi, di zaman kapanpun, di zaman kita sama, nggak ada yang berbeda. Jangan kita terkecoh, jangan kita percaya
dengan para ahli yang mengatakan berbeda, maka mengatasinya berbeda. Kalau di zaman Nabi suruh pukul, sekarang jangan. Ini berarti sombong terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ada pertanyaan, langsung saja atau silakan ditulis kalau yang sudah menulis.